harapkan nanti bisa berjalan dengan baik, karena ini suatu pengalaman yang panjang buat kita, terutama sekali kita mendapat kesempatan yang luar biasa untuk berkolaborasi dengan Mas Topati yang nanti sebagai konduktor dari orkestranya. Nah, tidak mudah tentunya buat kita, God bless, yang sebelumnya belum pernah kita jalankan. Kita sering artinya berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra, ADMS, dan beberapa pemain-pemain dari Jogja juga. Tapi kali ini God bless merayakan pesta yang ke-50 tahun, full 12 lagu atau mungkin juga lebih, karena 12 lagu itu kita kerjakan semuanya bersama Topati Orkestra, dan mudah-mudahan ya harapan kita semua bisa berjalan baik. Idenya dari mana nih Om Yan? Idenya dari mana? Apa menggarap album ini sebagai momentum 50 tahun? Ya, kalau idenya sebetulnya setiap grup-grup di luar sana ya yang udah sukses itu biasanya jalan terakhirnya adalah membuat lagu yang diiringi dengan orkestra. Dan di sini kesempatan saya pikir siapa ya konduktornya ya, arrangernya. Saya pilih Topati karena saya sering mendengar dari apa yang telah dikerjakan dia itu, kalau dipadukan dengan musik-musik gospel yang berbau rock dan klasik ya, makanya kita pilih Topati ya, terbaik. Kenapa memutuskan untuk merilis ulang dan merekam lagu lama? Ya karena menurut saya emang kalau kita bikin lagu baru itu akan terlalu susah kalau dipadukan dengan orkestra, karena orang susah menerka lagu apa ini ya, jadi mesti promosinya agak lain gitu. Tapi ya lagu baru punya? Kenapa ada lagu baru itu? Ya. Ada 2 lagu. Takutnya ada yang nanya, kenapa God bless nggak bikin lagu baru? Pasti ada yang nanya tuh wartawan. Saya tanya duluan. Ada 1 lagu baru, Semesta, itu yang diciptakan Fajar Budiman, ini Fajar. Jadi merekam lagu lama itu karena memang niatnya mau bikin orkestra. Ya. Kalau lagu baru tadi tidak agak susah. Ya, orang belum relate sama lagunya. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi 50 tahun ini adalah peringatan sejarah panjang God bless. Jadi kita lebih melihat bahwa dari album pertama sampai dengan album terakhir ini yang dikemas, sebelumnya perjalanan ini hanya dengan distorsi musik biasa, kita pingin nih, kita kemas dengan orkestra sambil merelate antologi perjalanan God bless. Nah itu lebih menjadi alasan utama kita kenapa kita lebih memilih lagu-lagu ini. Terus ini gimana proses kreatifnya antara God bless dengan Topati? Silakan, Mas Fajar dulu mungkin sebelum kita nanya ke Mas Topati. Awalnya ide dasar dari Mas Dian memang pingin kita bikin album yang benar-benar diiringi oleh orkestra, tidak hanya live, benar-benar diiringi orkestra full. Kemudian kita berpikir dari lagu setiap album ini lagu mana aja. Pemilihan lagu itu cukup challenging, juga melibatkan Topati. Dari masing-masing Mas ada ide, lagu ini aja, dari Topati juga ada ide, termasuk Jalan Pulang itu idenya dari Mas Topati. Nah semua album terwakili. Kemudian kita setelah semua materi dipilih, kita ingin dapat bayangan kira-kira paduannya mau seperti apa sih. Nah kita melihat referensi band rock, band metal yang sudah pernah mengemas dengan orkestra. Itu ada beberapa acuan, kita berdiskusi, nah akhirnya kayaknya seperti ini. Nah kita juga komunikasikan dengan Mas Topati, beliau juga setuju, kayaknya oke nih gitu. Nah, akhirnya berjalan. Nah pada waktu di rekaman, proses kreatif mengarrange supaya ini klop itu juga
lumayan, bahkan di studio kita merubah komposisi sedikit dari pakem aslinya. Akhirnya ya setelah semua selesai, urusan orkestra Mas Topati, dan keren banget kita dengar. Ada revisi nggak Mas Topati dari God Bless soal komposisi orkestranya? Revisi apa maksudnya? Yang maksudnya kayak apa mereka? Wah ini kurang keren atau apa gitu? Enggak, kalau lagu God Bless itu kan udah pakem ya, jadi kayaknya agak serem juga kalau terlalu dirubah banyak gitu. Misalnya beatnya atau bagannya itu kayaknya kayak dosa saya buat. Jadi sangat menjaga pakemnya God Bless. Jadi kalau orkestra itu untuk mengusung aja, membuat megah. Tapi waktu pelaksanaannya tetap ada adjustment di beberapa part gitu, seperti di Koda yang biasanya enggak menggelegar, tapi saya berpikirnya kalau untuk konser nanti harus menggelegar, jadi Mas diganti jadi lebih sangar lagi gitu, boleh nggak? Boleh. Nah ini sebelumnya sih saya sangat berterima kasih sekali sama Mas dan Om di sini udah dikasih kesempatan untuk jadi produser. Saya sebenarnya jujur pertama kali kata produser itu nggak ada dari Mas Rocky. Jadi pertama kali jujurnya sebenarnya malah ternyata saya baru tahu kalau itu jadi produser. Jadi oke, berarti saya harus bekerja lebih jauh, misalnya ke take vokal saya tungguin, take drum, take gitar. Saya alhamdulillah diberi kepercayaan, dan Mas dan Om ini sangat baik hati banget, gak kayak musiknya. Musiknya sangar tapi orangnya nggak sangar. Jadi ketika saya mau menyuruh Mas Ahmad Albar, Mas diulang boleh nggak? Diulang, dia open banget. Dan juga Ian Antono juga seperti itu. Jadi kalau aransemennya itu saya selalu bertukar pikiran sama Mas Ian Antono, Mas boleh nggak seperti ini, diganti chordnya begini, terus bassnya jadinya begini, seperti itu, terbuka sekali. Dan tidak ada yang ditolak ide-idenya? Saya nggak tahu Mas Ian tuh nggak enakan atau gimana sih. Oh, saya bikin nggak pernah nggak enak gitu. Saya nunggu kapan yang nggak enaknya. Jangan-jangan di dalam hati nggak enak. Coba jujur Om Ian, gimana kemarin? Ada sih. Enggak, cuma kerja sama saya sama Topati bagus kan. Enak kok, enak terus. Kadang saya bilang kalau kelebihan gitar hapus aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan banyak yang chord yang emang terkadang dirubah dikit ya, dipajang kayak kehidupan itu interlude-nya itu dipanjangin. Nah, orkestra itu bagus banget. Tapi ikhlas Om Ian menerimanya. Oh, justru saya belajar itu. Sama-sama belajar.